Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu Ika selaku pengampu mata kuliah Deep Learning. Saya Hilal Firdaus dengan rekan saya. Saya Aufa Akmal Bunaya. Di sini kami akan merepresentasikan proyek akhir Deep Learning kami, yakni dengan judul Pengembangan Sistem Medical Visual Question Answering atau MEDVQA berbasis Multimodal Fusion dengan komparasi arsitektur ResNet 18 dengan ID CNN, 1D CNN, dan Multi-Head Self-Attention. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang dari proyek yang kami laksanakan. Yang pertama terkait apa itu MEDVQA. Medical Visual Question Answering ini merupakan sistem yang dapat menjawab terkait dengan pertanyaan medis yang juga berdasarkan gambar, semacam ada ronsen dan juga MRI, gunanya agar bisa membantu untuk bagi pasien dan juga bagi dokter. Untuk pasien sendiri bisa memahami kondisi kesehatan mereka, dan juga untuk bagi dokter bisa memberikan semua semacam opini kedua, second opinion. Lalu untuk penelitian terkait VQA medical ini mendapatkan masalah dan tantangan utama, yakni yang pertama adalah dataset yang jumlahnya kurang besar dan juga akurat, dan juga bagaimana untuk mencari semacam sebuah model yang bisa menggabungkan antara gambar dan teks model terbaik untuk hasil yang optimal. Kemudian tujuan dari proyek ini sendiri yang pertama adalah membangun medical visual question answering yang bisa memproses gambar medis dan juga pertanyaan sekaligus untuk menebak diagnosisnya. Kemudian yang kedua adalah menguji tiga jenis arsitektur untuk melihat mana yang paling optimal dalam memproses gambar. Di antaranya kami menggunakan partial freeze dan juga full fine tuning. Dan juga untuk teksnya sendiri kami menggunakan satu dimensi one, one dimensional CNN dengan self attention. Kemudian menemukan konfigurasi model yang paling akurat dan optimal. Lalu berikut adalah pipeline dari proyek kami. Untuk pipeline-nya sendiri, yang pertama adalah persiapan dataset. Kemudian yang kedua adalah anotasi data dan pre-processing. Yang ketiga adalah perancangan model dan skenario pengujian. Yang keempat adalah evaluasi performa. Yang kelima adalah analisis hasil. Kami menggunakan tiga dasar yang menjadi patokan untuk rancangan model kami. Yang pertama adalah menggunakan arsitektur ResNet 18. Mengapa digunakan? Karena untuk ResNet 18 sendiri cenderung ringan daripada versi yang lain. Kemudian yang kedua adalah karena keandalannya, keandalannya dalam memproses suatu visual. Kemudian kami juga menggunakan self attention dan juga one dimensional CNN. Untuk penggunaan multi health self attention ini kami digunakan untuk text encoder, yang mana untuk melihat secara global konteks kalimat yang ada di dalam pertanyaan, lalu dibandingkan dengan one dimensional CNN, yang mana di metode tersebut menggunakan proses secara lokal dengan engram. Lalu dari tiga metode mana yang paling optimal. Tiga model ini ada
eh, susunan yang kami rancang dengan menggabungkan ketiga dasar, ketiga metode yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian berikut adalah dataset yang kami gunakan. Kami menggunakan dataset Slake yang mana berasal dari sebuah paper, sebuah penelitian. Kemudian untuk datasetnya sendiri mempunyai 642 citra radiologi, mencakup X-ray, CT, dan MRI, yang mana tersimpan di dalam folder image. Kemudian untuk totalnya ada 14 ribuan pasangan tanya jawab, 14.028 lebih tepatnya. Lalu kami menggunakan yang berbahasa Inggris saja dengan pasangan jumlahnya 1061. Lalu untuk anotasinya disimpan sebagai berkas JSON, ada trend.json, validate.json, test.json, dan juga beserta citra terkait. Lalu kami di sini data slide-nya mempunyai dua modalitas, ada citra dan teks pertanyaan. Untuk penelitiannya menurut yang seperti yang sudah ditunjukkan ini oleh Bolio dan kawan-kawan. Berikut adalah isi dari datasetnya sendiri. Di datasetnya sendiri terdapat seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, ada images yang mana images ini terdiri dari banyak citra yang mana di dalam citra tersebut di dalam sebuah file yang dengan nama XM. Nanti di XM sendiri terdapat beberapa file, ada visual citranya JPG dan juga mask, question JSON dan detection JSON. Di sini untuk kami menggunakan file mapping yang sudah dilakukan oleh di dalam datasetnya dengan train JSON, test JSON, dan validate JSON, yang mana sudah mencakup question dan answering. Kemudian untuk masknya kami tidak gunakan, kami fokus terhadap pertanyaan dan juga jawaban dari berdasarkan visual yang diinputkan. Kemudian setiap entry anotasi memuat field utama yang mana sebagai berikut. Yang pertama adanya question, yang mana merupakan pertanyaan klinis dalam bahasa Inggris. Lalu ada answer juga berupa jawaban acuan. Kemudian answer type ada dua tipe, ada close. Yang close sendiri misalnya seperti dia atau tidak, yang mana merupakan jawaban dengan pilihan terbatas. Lalu untuk open sendiri memiliki jawaban bertipe terbuka, seperti nama organ, penyakit. Kemudian ada image name, yang mana untuk pengidentifikasi yang memetakan pertanyaan ke citra terkait. Dan juga di sini ada keylang, difilter ke Inggris. Kemudian dari korpus pelatihan dibangun dua ruang kosakata. Ada vocab pertanyaan, kosakata pertanyaan sebanyak 305 token unik dan juga kelas jawaban 228 kelas unik. Lalu kita masuk ke ke preprocessing citra dan teksnya. Kami menggunakan preprocessing untuk citranya sendiri resize ke 224 kali 224 pixel, yang mana untuk sesuai dengan input ResNet 18 sendiri. Setelah itu dikonversi ke tensor dan normalisasi dengan statistik ImageNet. Kemudian untuk teksnya kami menggunakan preprocessing tokenisasi pertanyaan menjadi token dan dipetakan ke indeks berdasarkan kosakata pertanyaan yang dibangun dari data latih, kemudian padding dengan max length-nya 20 token. Kemudian kosakata dibangun hanya dari data latih untuk menghindari kebocoran informasi atau data leakage dari validasi unit, validasi atau ujinya. Berikut merupakan tiga rancangan model yang kami ajukan. Yang pertama adalah model pertama, yakni dengan eh, partial freeze dari ResNet 18 yang digabungkan dengan one dimensional CNN. Lalu dari penggabungan itu sendiri digunakan concatenation
dari visual fully connected layernya dari Citra, pemrosesan Citra sebesar 128D, untuk teksnya sendiri 64D, yang dikonkatenat menjadi 192D. Lalu classifiernya menggunakan MLP, yang mana menggunakan DN, ReLU, dan Dropout. Kemudian untuk model keduanya, bedanya dengan model pertama, yang model kedua lebih ke full fine tuning, berarti seluruh lapisan digunakan. Dan model ketiganya sendiri mempunyai perbedaan, yakni dengan menggunakan multi-head soft attention, yang menggunakan dynamic context weighting. Namun dengan ResNet 18-nya yang di partial freeze. Berikut adalah hyperparameter yang kami gunakan. Kami menggunakan optimizer Adam W, Adam W, learning rate-nya sebesar 10 pangkat minus 4. Kemudian WDK-nya 0,01 dengan epoch sebesar 50 dan page size-nya 32, dan max length-nya 20 dan embed dim-nya 64 serta 6 heads-nya 8. Berikut adalah tabel eksperimennya. Eksperimen pertama dengan model pertama, eksperimen kedua dengan model kedua, dan eksperimen ketiga dengan model ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Alfa dipersilakan. Oke, baik. Jadi yang selanjutnya adalah metrik evaluasi. Sebelum kami memasuki ke hasil, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kami menilai model karena pemilihan metrik sangat menentukan kesimpulan yang kami ambil. Nah, metrik utama yang kami gunakan adalah akurasi, yaitu persentase jawaban yang diprediksi benar oleh model dibanding seluruh pertanyaan. Kemudian, akurasi memang paling mudah dipahami, tetapi akurasi saja tidak cukup. Pada dataset Slack, jumlah kelas jawaban sangat banyak, yaitu 228 kelas, dan distribusinya tidak seimbang. Ada jawaban yang muncul sangat sering, misalnya yes atau no, dan ada jawaban yang hanya muncul beberapa kali. Kami hanya melihat akurasi, model bisa terlihat bagus hanya karena eh, benar untuk menebak jawaban yang sering muncul. Karena itu, kami menambahkan makro F1. Makro F1 menghitung F1 untuk setiap kelas, lalu merata-ratakannya tanpa memperhatikan seberapa sering kelas itu muncul. Artinya, kelas yang jarang muncul tetap diberi bobot yang sama dengan kelas yang sering muncul. Inilah yang membuat makro F1 lebih baik atau lebih bagus untuk mengukur kemampuan model pada kondisi data yang tidak seimbang. Selain itu, kami juga memisahkan evaluasi berdasarkan tipe pertanyaan, yaitu close dan open. Pertanyaan close adalah pertanyaan tertutup yang jawabannya terbatas. Misalnya, ya atau tidak. Pertanyaan open adalah pertanyaan terbuka yang jawabannya lebih bervariasi. Misalnya, menyebut nama organ atau jenis modalitas citra. Dengan memisahkan keduanya, kami bisa melihat di bagian mana model kuat dan di bagian mana model masih kesulitan. Jadi, kami memakai 4 sudut pandang penilaian, yaitu yang pertama akurasi keseluruhan, yang kedua adalah makro F1, yang ketiga adalah akurasi close, dan yang terakhir atau yang keempat adalah akurasi open. Boleh di next? Oke, jadi ini adalah kurva pelatihan untuk eksperimen pertama dan eksperimen kedua. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah epoch, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan akurasi dan loss. Yang pertama kami amati
adalah bahwa kurva pelatihan kedua model naik secara stabil dan loss-nya turun secara konsisten. Hal ini menandakan proses pelatihan berjalan dengan baik. Tidak ada lonjakan yang cukup masif atau yang terlalu melonjak seperti itu, yang menunjukkan kesalahan pada konfigurasi learning rate atau data. Pada eksperimen pertama, kami hanya melakukan pembekuan sebagian pada ResNet 18. Artinya hanya sebagian lapisan yang ikut dilatih. Hasilnya, akurasi validasi naik, tetapi cenderung lebih cepat datar. Hal ini wajar karena model tidak diberi keleluasaan penuh untuk menyesuaikan diri dengan citra medis. Kemudian, pada eksperimen kedua, kami melakukan fine-tuning penuh, sehingga seluruh lapisan ResNet 18 ikut belajar dari data citra medis. Di sini, kami melihat akurasi validasi yang sedikit lebih tinggi dibanding eksperimen pertama, karena model bisa menyesuaikan ekstraksi fiturnya secara lebih menyeluruh terhadap karakteristik citra medis yang berbeda dari citra alami. Kami juga memantau jarak antara kurva pelatihan dan kurva validasi. Selama jaraknya tidak terlalu lebar, kami menganggap model belum mengalami overfitting yang parah. Untuk menjaga hal ini, kami sudah menerapkan mekanisme penyimpanan model terbaik dan penghentian dini, sehingga model yang kami simpan adalah model pada kondisi validasi terbaik, bukan sekedar model di epoch terakhir. Boleh di next. Selanjutnya, ini adalah kurva pelatihan untuk eksperimen ketiga. Pada eksperimen ketiga ini, skenario yang kami usulkan yaitu ResNet 18 dengan pembekuan sebagian, namun ditambahkan mekanisme attention pada bagian pemrosesan teks. Nah, eksperimen ini kami latih dengan 50 epoch dan dari kurva terlihat akurasi pelatihan naik cukup tinggi, mencapai sekitar 92,8%. Sedangkan akurasi validasi berada di kisaran 76 sampai 77%. Dengan kondisi terbaik sekitar 77,3% pada epoch ke-49. Ada dua hal penting yang perlu ditekankan di sini, yaitu yang pertama, terdapat jarak yang cukup terlihat antara akurasi pelatihan dan akurasi validasi. Jarak ini menunjukkan model mulai menghafal data pelatihan cepat dibanding kemampuannya menggeneralisasi ke data baru. Ini adalah indikasi awal overfitting dan menjadi salah satu catatan untuk analisis kami ke depannya. Kemudian yang kedua, yaitu meskipun kami menambahkan attention yang secara teori seharusnya membantu model menjadi lebih fokus pada bagian teks pertanyaan. Nah, yang penting adalah peningkatan pada data validasi tidak sebesar yang kami harapkan. Kami tidak menyembunyikan hal ini. Dan justru temuan seperti ini yang membuat penelitian kami eh, supaya menjadi lebih baik ke depannya. Boleh di next? Oke, jadi pada slide selanjutnya ini adalah confusion metric. Nah, pada tabel confusion metric ini ada perbandingan jawaban sebenarnya dengan jawaban yang diprediksi oleh model. Baris menunjukkan jawaban yang benar, sedangkan kolom menunjukkan jawaban prediksi. Semakin pekat warna pada diagonal utama, semakin baik, karena artinya prediksi model sesuai dengan jawaban sebenarnya. Dari confusion metric ini, kami melihat beberapa pola. Pada pertanyaan tertutup atau close, seperti jawaban yes dan no, model menunjukkan diagonal yang cukup pekat. Hal ini berarti model sudah cukup andal atau sudah cukup baik dalam menjawab pertanyaan tertutup.
Namun, di luar diagonal, kami juga menemukan beberapa titik kesalahan. Kesalahan ini umumnya terjadi pada kelas-kelas jawaban yang secara makna saling berdekatan. Misalnya, antar nama organ yang berdekatan letaknya atau antar jenis jaringan yang mirip secara visual. Hal ini istilahnya masih masuk akal karena membedakan dua organ yang berdekatan pada citra medis memang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Kemudian kami juga melihat bahwa kelas jawaban yang jarang muncul cenderung lebih sering salah diprediksi. Hal ini sejalan dengan persoalan ketidakseimbangan data yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan hal ini juga yang menyebabkan mengapa kami tidak cukup hanya melaporkan akurasi, tetapi juga makro F1 agar gambaran kinerja model menjadi lebih lengkap. Boleh di next. Oke, jadi sekarang kami akan merangkum seluruh hasil dalam satu perbandingan tabel ini supaya lebih mudah. Dapat dilihat di sini bahwa pada eksperimen pertama, yaitu ResNet 18, dengan pembukuan sebagian dipadukan dengan one day CNN, untuk teks kami memperoleh akurasi 78,23%. Makro F1 sebesar 0,463, akurasi close 81,01%, dan akurasi open 76,43%. Pada eksperimen kedua, yaitu ResNet 18 dengan fine tuning penuh, dipadukan dengan one day CNN, kami memperoleh hasil terbaik, yaitu akurasi sebesar 79,36%, makro F1 0,488, akurasi close 80,77%, dan akurasi open 78,45%. Nah, model ini adalah model yang kinerjanya paling tinggi di antara ketiganya. Kemudian pada eksperimen ketiga, yaitu skenario dengan attention, kami memperoleh akurasi 76,06%, makro F1 0,436, akurasi close 75,48, dan akurasi open 76,43. Dari tabel ini ada beberapa kesimpulan sementara. Yang pertama yaitu fine tuning penuh pada eksperimen kedua memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan kinerja. Yang kedua yaitu penambahan attention pada eksperimen ketiga belum berhasil melampaui model dasar. Kemudian yang terakhir yaitu kami menghitung makro F1 atas seluruh 228 kelas. Nilainya berada di sekitar 0,27. Lebih rendah dari nilai makro F1 yang dihitung hanya pada kelas yang muncul di data uji. Boleh di next? Oke, jadi pada pengembangan dan perbaikan ini kami lakukan terhadap kode implementasi karena selain membandingkan model, kami juga memperbaiki kualitas eksperimen agar hasilnya lebih dapat dipercaya atau istilahnya agar kedepannya itu ketika diulang dapat memberikan hasil yang terbaik. Nah, perbaikan pertama adalah reproduktibilitas. Kami menetapkan seed acak yang tetap pada keseluruhan proses. Tujuannya agar setiap kali kode dijalankan ulang, hasilnya konsisten dan dapat diverifikasi, tidak berubah-ubah karena faktor acak. Ini relate ya, karena ketika kita menjalankan collab dan sesi kita habis, maka pasti akan kereset dan filenya hilang. Oleh karena itu, kami mengusulkan reproduktibilitas ini. Kemudian yang kedua adalah perbaikan bug pada penanganan label. Sebelumnya, jawaban yang tidak dikenali bisa menimbulkan masalah saat proses pelatihan atau training. Kami menambahkan penanganan token jawaban tak dikenal sehingga proses pelatihan menjadi lebih stabil dan tidak terganggu oleh label di luar kosakata. Perbaikan ketiga adalah penghentian dini dan penyimpanan model terbaik. Dengan ini, model yang kami simpan adalah model pada kondisi validasi terbaik, bukan model di epoch terakhir yang belum tentu paling baik.
Hal ini juga menghemat waktu training. Kemudian, perbaikan keempat adalah kelengkapan metrik. Kami menambahkan perhitungan makro F1 serta pemisahan akurasi close dan open langsung di dalam kode, sehingga evaluasi menjadi lebih menyeluruh dan otomatis. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah penambahan positional encoding pada pemrosesan teks agar model lebih peka atau lebih bagus terhadap urusan kata dalam pertanyaan. Nah, seluruh perbaikan ini kami pisahkan dalam skrip tersendiri agar mudah ditelusuri dan dibandingkan dengan versi awal. Skrip di sini bernama met underscore vga underscore slick underscore revisi dot py. Next. Oke, baik pada bagian pembahasan, kami eh, ingin memaparkan hasil sesuai yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengapa eksperimen 2 menjadi yang terbaik. Menurut kami, fine tuning penuh memberi model keleluasaan untuk menyesuaikan seluruh ekstraksi fiturnya dengan karakteristik citra medis. Citra medis seperti CT, MRI, dan X-ray memiliki pola yang berbeda dari citra alami yang dipakai saat proses pelatihan. Maka, ketika seluruh lapisan diizinkan untuk belajar, model dapat menangkap pola khas citra medis menjadi lebih baik. Yang kedua, mengapa eksperimen ketiga dengan attention justru sedikit di bawah model dasar? Kami melihat atau menyimpulkan beberapa kemungkinan, yaitu mekanisme attention menambah jumlah parameter, sehingga model menjadi lebih kompleks. Dengan ukuran data yang terbatas, model yang lebih kompleks justru lebih mudah mengalami overfitting. Dan ini sejalan dengan jarak kurva pelatihan dan validasi yang kami tunjukkan. Selain itu, manfaat attention pada teks pertanyaan yang relatif pendek mungkin tidak sebesar pada teks yang panjang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu soal perbedaan nilai makro F1. Ya. Ketika dihitung atas keseluruhan kelas, nilainya sekitar 0,27. Sedangkan jika dihitung atas kelas yang muncul di data uji, nilainya berada di kisaran 0,44 sampai 0,49. Perbedaan ini bukan kesalahan, melainkan konsekuensi dari banyaknya kelas yang sangat jarang muncul. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa pemilihan cara menghitung metrik harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menyebabkan model menjadi lebih buruk. Next. Mungkin bisa dipercepat lagi karena remaining remaining meeting time-nya 8 menit. Oke, oke, siap, siap. Oke, selanjutnya yaitu analisis error. Selanjutnya kami melakukan analisis terhadap kesalahan model. Yang pertama yaitu kami temukan berkaitan dengan ketidakseimbangan kelas. Kelas jawaban yang jarang muncul cenderung lebih salah karena model hanya melihat sedikit contoh untuk kelas tersebut selama pelatihan. Kemudian eksperimen kedua, pertanyaan terbuka atau open. Pertanyaan terbuka memiliki ruang jawaban yang lebih luas sehingga lebih sulit dibanding pertanyaan tertutup. Untuk yang kesalahan ketiga, berkaitan dengan jawaban yang mirip secara makna atau visual. Model kadang tertukar antara dua organ yang berdekatan atau dua jenis jaringan yang penampakannya serupa, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dari analisis ini kami menyimpulkan bahwa peningkatan ke depan sebaiknya difokuskan pada penanganan ketidakseimbangan data, misalnya melalui penambahan data, augmentasi, atau pembobotan kelas, dan bukan untuk menambah kompleksitas arsitektur. Next. Oke, jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan ini. Yang pertama, kami berhasil membangun sistem medical visual question answering
pada dataset Slack yang dapat menerima masukan berupa citra medis dan pertanyaan, lalu menghasilkan jawaban. Yang kedua, dari 3 eksperimen yang kami lakukan, model terbaik adalah eksperimen kedua, yaitu ResNet 18 dengan fine tuning penuh dipadukan dengan one day CNN dengan akurasi 79,36% dan makro F1 0,488. Yang ketiga yaitu penambahan tension pada eksperimen ketiga belum memberikan peningkatan dan justru menunjukkan indikasi overfitting. Yang keempat yaitu kami juga memperbaiki kualitas implementasi dari sisi reproduktibilitas, penanganan label, penghentian dini, kelengkapan metrik, dan positional encoding, sehingga eksperimen menjadi lebih dapat memberikan hasil terbaik. Untuk pengembangan ke depan, kami menyarankan fokus pada penanganan ketidakseimbangan kelas, penambahan dan augmentasi data, serta eksplorasi arsitektur yang lebih hemat parameter agar tidak mudah overfitting. Oke, demikian kesimpulan dari kami. Apabila ada masukan dari Bu Ika, dipersilahkan. Selanjutnya kami akan melakukan demo. Berikut adalah demo kami. Yang pertama di sini adalah notebook untuk menghubung ujian. Saya mengupload ke 5 file yang digunakan. Ada model-modelnya dan juga vocab jawaban dan pertanyaan. Lalu di sini pilih file. Saya coba menggunakan eh, file ini. Penggunaan gambarnya acak. Saya acak. Lalu kemudian saya menanyakan what is this organ. Lalu terlihat bahwa untuk hasilnya yang pertama di sini model pertama yakni print dan model kedua head dan model ketiga head juga. Yang mana untuk hasilnya lebih mendekat yang lebih benar adalah model pertama dengan confidence score-nya 30, sementara yang lainnya adalah 27 dan 42. Kemudian saya coba untuk what is the function of the organ. Berikut adalah hasilnya, yang mana model kedua lebih bagus. Sekian dari demo kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Ika.